Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi Visip Untak Banyuwangi pada pembelajaran daring saya, yaitu pada mata kuliah Keuangan Negara dan Perpajakan. Jadi pada sesi awal ini atau pertemuan awal ini saya tidak langsung memberikan perkuliahan dalam bentuk materi per subbab dan per bab, tapi di sini saya akan memperkenalkan media yang nanti akan digunakan dalam pembelajaran daring saya. Untuk selanjutnya ya, jadi terkait dari pembelajaran daring ini, sebelum kita mulai lebih lanjut ya, seperti biasa nanti saya akan menunjukkan beberapa panduan-panduan yang wajib saudara pahami ya, terkait pembelajaran daring ini pada dua mata kuliah yang nanti saya ajarkan kepada saudara-saudara sekalian. Oke, lanjut saja pada langsung teknisnya ya, biar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang terkait perkenalan media yang akan digunakan dalam pembelajaran daring ini. Pertama-tama silahkan buka browser saudara sekalian ya, entah itu menggunakan Google Chrome, Firefox, Mozilla, atau Opera. Silahkan kita buka dulu browser yang kita miliki ya. Kemudian seperti biasa kita ketikkan alamat link yang akan kita tuju pada pembelajaran daring di hari ini ya. Alamat link atau websitenya adalah yaitu andika ya 44.com. Setelah tertulis seperti ini, silahkan klik buka atau klik pojok kanan atas ya, simbol tanda panah untuk enter. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini atau sebagai berikut ya. Di sini ada berbagai banyak menu, tapi kita pada sesi ini fokus pada pembelajaran ya. Jadi untuk menu yang lain diabaikan dulu. Setelah pembelajaran daring saya selesai, silakan dicoba sendiri ya. Karena kita berhubungan dengan pembelajaran daring, jadi kita klik akademik di sini ya. Kebutuhan akademik silakan klik di sini. Setelah itu akan muncul menu seperti ini dari page yang kita kunjungi ya, dan akan muncul berbagai menu, diantaranya yaitu menu panduan, KRS, deskripsi, EKKL sampai dengan fanpage ya. Banyak itu menunya. Tapi pada pembelajaran daring ini kita fokus pada page atau halaman yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu dengan klik menu e-matkul. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada menu diantaranya yaitu Twibbon, form, tim, panduan sampai dengan pustaka. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai menu-menu yang ada di panduan ini. Yang pertama untuk Twibbon terkait dengan tugas Anda ya, berkaitan dengan identitas seperti biasa. Pada perkuliahan sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi untuk mencantumkan identitas anggota wajib ada Twibbon saudara. Kemudian setelah itu ada yang namanya menu form. Jadi menu form ini berisi keterangan atau file yang memuat terkait dengan pelaporan hasil diskusi Anda dalam pembelajaran
entah itu perkuliahan mengenai perpajakan atau keuangan negara. Kita klik ya, maka akan muncul form seperti ini. Yang pertama, form diskusi berkaitan dengan syarat diskusi yang harus dipenuhi. Silakan dibaca dari poin 1 sampai 4. Kemudian identitas ya. Identitas mengenai tugas Anda dari kolom fakultas sampai dengan URL YouTube itu wajib diisi lengkap. Kemudian isi tabel di bawah ini yaitu berkaitan dengan siapa yang bertanya, siapa yang menjawab mengenai diskusi yang sedang berlangsung ya. Jadi ini pemateri wajib mencantumkan NIM-nya ya, bukan nama mahasiswanya. Jadi NIM saja tanpa titik, tanpa spasi, tanpa nama. Jadi berisi nomor, angka ya. Kemudian ada diskusi nomor. Jadi jika ada pertanyaan 1 berarti ada jawaban nomor 1. Kemudian jika ada pertanyaan nomor 2 berarti ada jawaban nomor 2, begitu seterusnya. Kemudian di sini ada uraian pertanyaan atau jawaban, itu wajib diisi ya. Jadi silakan diunduh untuk pemateri mengenai form pelaporan mengenai diskusi yang saudara lakukan di setiap sesi pertemuannya. Oke, sudah jelas. Kemudian kita lanjut pada tim. Jadi kita klik menu tim, akan muncul seperti ini ya. Jadi muncul file ya. Jadi akan muncul file seperti ini. Silahkan diklik file, salah satu file, misalnya di sini ada tim keuangan negara kelas B ya. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan tim yang saudara akan terpilih sebagai kelompok nomor berapa dan anggotanya siapa. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ini contoh ya. Nanti untuk datanya saya berdasarkan presensi yang hadir ya. Jadi untuk presensi awal silahkan diisi dulu. Nanti setelah itu saya random secara acak mengenai anggota dan tim yang akan muncul pada file ini. Oke, paham ya? Setelah itu daftar hadir, ada menu daftar hadir. Jadi daftar hadir ini berisi mengenai kolom atau option yang harus saudara pilih ya di setiap pertemuannya. Di sini ada keterangannya, yaitu wajib diisi 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Dan diisi 1 kali dalam 1 kali pertemuan, tidak boleh double ya. Oke, misalnya di sini ada pilihan ya, sebentar. Agak macet sedikit ya. Kita ulangi lagi ya. Ya, di sini ada mata kuliah. Mata kuliah yang saudara tuju apa? Di pertemuan dan hari dan tanggalnya tanggal berapa ya. Nanti perpajakan ya klik perpajakan, keuangan negara ya keuangan negara dipilih ya. Setelah itu nama Anda diisi, kemudian NIM, kemudian kelas ya. A, B, C, D, E ya. Silakan diisi. Jika kelasnya tunggal, silakan pilih kelas A ya. Kemudian fakultasnya apa ya, silakan dipilih. Kemudian materi perkuliahannya apa. Di sini saya beri pilihan perkenalan sampai dengan UTS dan UAS. Silahkan dipilih setiap sesinya ya. Pilih salah satu ini ya. Setelah itu disubmit. Dan pada akhirnya nanti akan terekam secara otomatis melalui pelaporan presensi yang saudara isi tadi. Oke, paham ya? Setelah itu kita ke
panduan ya, panduan dulu. Tadi kelewatan ya. Harusnya setelah tim panduan ya, bukan daftar hadir, tapi daftar hadir wajib diisi dulu ya. Oke, untuk panduan kita klik. Jadi ini adalah berkaitan dengan panduan perkuliahan Anda, baik itu keuangan negara maupun perpajakan. Untuk keuangan negara, saya klik ya. Jadi panduan keuangan negara itu yang pertama seperti biasa mengisi daftar hadir wajib 10 menit atau 15 menit tadi ya. Kemudian kenalan dulu yuk ya. Jangan lupa mengisi presensinya. Setelah itu jika ingin tahu nama saya secara lengkap atau biodata profil saya secara lengkap, silahkan klik melalui atau ketik melalui Google. Kemudian mata kuliahnya adalah keuangan negara, nanti bentuk medianya adalah seperti ini. Nah, di sini ada bagian alur ya, mengenai pembelajaran melalui web. Yang pertama yaitu klik panduan di awal perkuliahan, kemudian pembagian kelompok, setelah itu penugasan, setelah itu upload tugas diawali dengan kelompok pertama, kemudian lakukan diskusi. Kegiatan dilakukan melalui website dan WhatsApp. Kemudian di akhir perkuliahan wajib mengisi form. Setelah itu di akhir perkuliahan ya, tadi seperti ini ya, jadi 3 rangkai ini sama, yaitu mengisi sampai dengan mengupload form pada website. Setelah itu finish, selesai. Nah, tugas mengisi form ini adalah dilakukan oleh pemateri atau presenter yang timnya kebagian untuk presentasi di hari itu ya. Jelas ya. Jika tidak jelas bisa diulang lagi, di repeat again ya video saya. Kemudian bagian alur ujian online. Jadi di sini nanti klik materi dan klik file UTS dan UAS. Setelah itu download file UTS dan UAS karena sudah terdapat halaman jawaban. Jika sudah selesai menjawab ya UTS dan UAS Anda, silakan upload ujian, setelah itu finish. Sungguh mudah dan cukup sederhana sekali ya pembelajaran ini. Kemudian aturan main ya, seperti halnya seperti Oreo, ada diputar, dijelat dan dicelupin ya, biar kondusif, biar enak rasanya ya. Di sini ada kalanya saya membuat suatu peraturan perkuliahan. Yang pertama yaitu sebelum UTS dilaksanakan 7 kali pertemuan, UAS juga sama. Kemudian kegiatan pembelajaran yaitu penugasan, presentasi di setiap pertemuannya. Kemudian yang keempat, presensi wajib diisi dengan keterangan seterusnya. Ya. Setelah itu adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama CP-nya adalah sebagai berikut, yaitu menganalisis ilmu keuangan negara dan mensimulasi contoh kasus dengan benar. Adapun materi yang akan diajarkan KAD-nya yang pertama sampai yang ke-12. Yang pertama mengenai akuntansi pemerintah, kemudian kedua ketentuan umum, 3 subjek dan objek, 4 standar keuangan pemerintah, kemudian teknik akuntansi pemerintah, laporan keuangan, pendapatan belanja, persediaan investasi aset, kewajiban dan ekuitas dana, dan yang terakhir adalah sistem akuntansi pemerintah. Untuk pembagiannya seperti ini. Jadi untuk materi yang pertama adalah akuntansi pemerintah, dan yang terakhir adalah sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Jadi pembagian sebelum UTS dan UAS ini ya. UTS-nya 1 sampai 6, kalau UAS-nya 7 sampai dengan 12. Kemudian ayo buat tim. Nah, ini saya pilihkan secara random berdasarkan presensi yang sudah Anda isi tadi. Nah, di sini kelompok 1, materi 1 mengenai akuntansi pemerintah. Ya, akuntansi pemerintah tadi di atas. Poinnya apa saja yang akan dibahas? Yaitu yang pertama, akuntansi pemerintah dalam ilmu ekonomi sampai dengan sejarah keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, ini per poin wajib ada di setiap tugas, terutama yaitu tugas resume ya. Nah, diperuntukkan untuk pembahasan tugas resume itu wajib aja.
dari poin 1 sampai dengan poin 4. Begitu pula seterusnya ya, silahkan dibaca sendiri. Ini ada 12 kelompok dan berarti ada 12 materi. Kemudian contoh identitas kelompok didasarkan pada Twibbon. Jadi nanti saudara tinggal klik Twibbonnya ya. Nanti akan muncul tema dan di situ ada wajah saudara, silakan diklik. Jadi ada keterangan nama, NIM dan hobi. Namanya siapa, NIM-nya berapa, hobinya apa. Wajib diisi ya untuk identitas kelompok pada Twibbon. Kemudian resume kelompok. Yang pertama ya. Jadi ini ada 4 tugas. Yang pertama resume, yang kedua makalah, yang ketiga PPT, yang keempat adalah vlog ya, seperti biasa, dan ada sedikit perubahan kecil terkait dengan tugas. Yang pertama yaitu tugas mengenai resume. Marginnya ABK atas bawah kanan 2 dan kiri adalah 3. Kemudian ukuran fontnya adalah 12, jenisnya Times New Roman, spasinya 1, berparagraf. Cover warna merah ya, di jilid format sudah disediakan. Sedikit ralat ya, untuk cover nggak usah warna merah tapi warna putih aja, bening ya. Jadi nggak usah di print ya, nggak usah di print, cukup file saja yang diupload berdasarkan tugas yang sudah disediakan. Kemudian total halaman adalah 20, yang terdiri yang pertama yaitu halaman cover, untuk halaman yang kedua halaman Twibbon 1 halaman saja, halaman kedua halaman poin yang ketiga adalah ini 3, 4, 5 bukan 2, 2, 3 ya. Ketiga adalah poin materi yaitu 12 halaman. Kemudian poin materi perhitungan untuk poin 5 ya, 5 halaman. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi dari tugas resume saudara, kelima poin ini wajib ada dan halamannya harus sesuai dengan yang tertulis ya. Kemudian untuk covernya seperti ini ya, keterangannya. Ukuran untuk logonya 3x3, fontnya 20, spasinya 1,15, Arial Blood ya. Jadi seperti ini. Kemudian paham ya? Jika belum paham silakan di repeat again, diulangi kembali ya video ini. Untuk makalah kelompok masih sama ketentuan untuk font dan marginnya. Kemudian total halamannya juga sama dan isinya yang berbeda ya. Yang pertama halaman ke-1 atau poin yang ke-1, bukan halaman sebenarnya, harusnya poin ya, poin ke-1, di mana di situ cover 1 halaman saja. Poin yang kedua adalah untuk Twibbon 1 halaman saja. Screenshot di situ ya, terkait dengan artikel permasalahan ya, karena ini makalah berbeda dengan resume ya. Kalau resume kan kita meringkas dari apa yang sudah kita peroleh berdasarkan poin-poin yang tertulis kan. Kalau makalah ini didasarkan atas permasalahan dalam suatu kondisi ya, suatu kondisi, entah itu lingkungan, entah itu lingkungan, entah itu terkait dengan sosial, budaya dan lain sebagainya, yang tertulis dalam suatu artikel nanti di screenshot ya permasalahan tersebut, entah itu dari Radar, Jawa Pos dan lain sebagainya, silakan. Jadi ini permasalahannya satu saja yang berkaitan ya. Kemudian untuk poin yang keempat, pendahuluan dan permasalahan, 3 halaman saja, masih berkaitan dengan artikel yang saudara screenshot tadi ya, permasalahannya apa. Jadi yang di screenshot gambarnya harus dijelaskan secara terurai pada pendahuluan mengenai permasalahan tersebut. Kemudian dibahas pada poin-poin masalahnya. Jadi di permasalahan nanti ada suatu tertulis apa yang namanya rumusan masalah ya, pertanyaan terhadap masalah tersebut ya. Ini dijawab pada poin yang kelima.
di mana di sini ada pembahasan poin masalah sebanyak 12 halaman. Untuk poin yang keenam, kesimpulan dan pembahasan ya, didasarkan pada pembahasan yang pada poin yang kelima. Setelah itu halaman ketujuh berisi daftar pustaka 1 halaman saja. Untuk makalah sama, terkait untuk penulisan covernya yang beda cuma kata makalah saja yang di atas setelah logo ya. Kemudian terkait dengan format pada PowerPoint kelompok, yang pertama adalah slide background warna putih saja, tidak usah dimodifikasi sedemikian rupa, tidak usah, biar saya bisa jelas membacanya. Kemudian diringkas kata-katanya, kalau perlu dibuat bagan yang menarik ya, jadi jangan terlalu banyak tulisan. Kemudian total slide-nya adalah 20, terdiri dari slide yang ke-1, yang pertama cover, yang kedua twibbonnya saudara, twibbonnya ditulis di situ. Kemudian poin resume materi 17 slide, kemudian daftar pustakanya 1 halaman atau 1 slide ya. Jadi seperti itu. Untuk vlog ya, tugas vlog. Terkait dengan tugas vlog, yang pertama total waktu adalah 10 menit. Kemarin kan 7 menit untuk tugas vlog ini, sekarang saya naikkan jadi 10 menit. Kenapa? Karena di sini saudara akan membahas mengenai makalah dan resume saudara. Jadi berkaitan ya antara tugas vlog, resume dan makalah saudara nanti akan dibahas secara audio visual pada vlog kelompok. Yang pertama, untuk klip yang pertama yaitu identitas kelompok dosen mata kuliah, itu 20 detik ya. Untuk klip yang kedua mengenai twibbon 20 detik saja penampilan twibbonnya. Klip yang ketiga berisi materi resume, waktu 4 menit 30 detik. Kemudian terkait materi makalahnya juga sama, 4 menit 30 detik. Dan klip yang kelima ucapan terima kasih kepada dosen mata kuliah dan rekan tim sebanyak 20 detik ya. Ini wajib ada dari A sampai E ya, itu wajib aja, jangan sampai terlewatkan dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait poin-poin tugasnya. Kemudian upload di YouTube saja, tidak perlu di medsos yang lain, misalnya di Facebook, di Instagram, tidak perlu, di YouTube saja biar enak untuk menemukannya. Kemudian untuk keterangan upload video di YouTube itu harus ada penulisan judul video, kemudian mata kuliahnya apa, dosen mata kuliahnya adalah saya sendiri, nama kelompoknya kelompok berapa, berisi keterangan nama kelompok dan NIM, nama dan NIM ya. Kemudian informasi berisi keterangan materi dari video dengan 100 kata. Kemudian hashtag yang digunakan yaitu Kemenristek Dikti, Keuangan Negara, dan nama saya Andika Wahyudiono. Kalau di sini perpajakan ya diganti hashtagnya perpajakan ya. Untuk sumber penilaian saya dari poin 1 sampai dengan 6. Resume, makalah, PowerPoint, diskusi, vlog, dan UTS dan UAS. Ini wajib ada. Ya. Sumber buku ada 3 buku di sini, yaitu bukunya Suparmoko, Rosnida, kemudian Anggara. Silakan dicari atau dibeli atau dipinjam dari teman-teman yang sudah-sudah ya, silakan. Kemudian setelah itu ada beberapa nasihat dari saya, silakan untuk dipatuhi, dijalankan sehingga nilai A menanti Anda ya. Mungkin itu dulu. Kita lihat di panduan yang kedua yaitu pada mata kuliah perpajakan. Saya back dulu ya. Jadi pada panduan perpajakan, pada umumnya adalah sama mengenai format penulisan tugas.
Yang berbeda di sini adalah materinya saja. Ya, di sini materinya saja yang berbeda. Pada KAD-nya yaitu poin yang pertama dasar-dasar perpajakan sampai dengan poin yang kedua adalah bea materai. Untuk sebelum UTS yaitu poin yang pertama dasar-dasar perpajakan sampai dengan pajak penghasilan pasal 25. Ya, ini akan pembahasan sebelum UTS ya. Untuk sebelum UAS jadi pajak penghasilan pasal 26 sampai dengan bea materai. Nah, ini nomor kelompok juga sudah ada dan berlaku juga untuk materi yang akan kita diskusikan ya, dari 1 sampai dengan 12. Oke. Untuk poin-poinnya terkait dengan perpajakan, misalnya di sini adalah dasar perpajakan materi yang pertama ya. Jadi di sini saya rinci apa yang dibahas. Yang pertama definisi pajak sampai dengan tarif pajak. Ini wajib ada pada resume Anda. Ya, pembahasannya kan di resume ya. Beda dengan yang di makalah. Jadi tugas resume dan makalah itu berbeda. Saya jelaskan kembali, kalau yang namanya resume adalah meringkas berdasarkan poin-poin yang sudah tertulis. Kalau makalah adalah pembahasan mengenai suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan Anda. Ya, entah Anda melihatnya dari lingkungan sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tapi berkaitan pada pembahasan materi yang saudara presentasikan. Ya. Paham ya? Kalau tidak paham silakan di repeat again ya video saya. Jika kurang paham lagi silakan hubungi, klik menu hubungi pada website ya. Untuk selanjutnya silakan dibaca sendiri ya. Ini saya tulis lengkap di sini, tinggal saudara buka saja dan pahami mengenai poin-poin tugas yang sudah saya berikan ini. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk teknis pada upload diskusi. Klik menu upload diskusi. Ya, itu ada keterangan wajib diisi perwakilan saja dari setiap tim. Mata kuliahnya apa silakan diisi. Ya, kemudian fakultasnya, kemudian kelas nama perwakilan dari salah satu anggota di tim tersebut. Kemudian NIM dan nama. Kemudian ini adalah form ya, form yang wajib diupload, form yang sudah diisi dan wajib diupload, dan bentuknya adalah atau formatnya adalah Excel ya. Setelah itu submit. Setelah itu di sini saya juga menyediakan e-book yang mendukung untuk perkuliahan saya, yaitu mata kuliah keuangan negara dan perpajakan. Silakan klik e-booknya. Di sini saya sudah menyediakan, tinggal saudara baca saja. Jika tidak paham kita diskusikan bersama ya. Di sini untuk keuangan negara ada 6 e-book yang bisa saudara baca. Kemudian perpajakan juga ada 4 e-book ya. Tinggal saudara baca saja. Ya, ini contohnya ya, saya klik untuk akuntansi perpajakan. Jadi jika ada materi yang misalnya berkaitan dengan apa yang akan saudara presentasikan, untuk sumber-sumber yang akan dibaca bisa diambil dari sini juga bisa, atau sumber yang lain juga bisa ya. Atau buku yang menjadi referensi utama Anda pada panduan tadi juga bisa ya. Oke, selanjutnya untuk upload tugas ya, diperuntukkan kepada pemateri sebelum
melakukan presentasi ya. Keterangannya di sini tugas wajib diupload 3 hari sebelum kelompok Anda presentasi. Fakultasnya diisi, kelasnya diisi, mata kuliahnya apa, kelompoknya apa, materi tugasnya apa. Nah, upload tugas itu harus lengkap ya, harus ada PowerPoint, kemudian makalah, resume, kemudian URL video kreatif dari YouTube. Ya, ini wajib ada. Jadi kalau bisa ya, jangan istilahnya nguploadnya setengah-setengah. Misalnya hanya diupload tugasnya, makalah atau resume. Nanti akan berpengaruh pada penilaian Anda, berkurang nilainya ya. Jadi nilainya tidak ada maksimal dan nilai total Anda juga tidak akan maksimal hasil akhirnya nanti. Oke, paham ya? Kemudian untuk upload ujian ya, setiap UTS dan UAS ini ya. Di situ ada keterangan ketika mahasiswa sudah selesai mengerjakan tes ujian pada waktu tes, bukan di waktu yang lain ya. Jadi pada waktu tes itu yang harus diupload. Nanti waktu yang lain ya di laporannya nanti akan tertulis itu keterangan tanggal uploadnya kapan ya, itu bisa dicek. Kemudian mata kuliahnya apa, fakultas, kelas, dan nama NIM dan sesi ujian, ini penting. UTS atau UAS, pilih salah satu. Setelah itu upload jawaban Anda di sini. Ya. Setelah itu submit. Maka jawaban Anda sudah akan terekam secara otomatis di website saya. Oke, selanjutnya di situ ada Google Meet ya. Silakan kalau mau melakukan tatap mukaan secara virtual bisa menggunakan Google Meet yang sudah disediakan di sini. Tinggal diklik saja Google Meet-nya, maka nanti akan muncul ya wajah-wajah virtual ya, jika ingin bertemu secara langsung melalui misalnya untuk kegiatan diskusi yang dilakukan secara pertemuan virtual ya, bisa pakai Google Meet, tapi juga berdasarkan persetujuan kelas ya. Saya tidak ingin memaksakan harus pakai Google Meet, tidak. Yang penting tugas Anda itu terselesaikan dengan baik dan benar ya. Kemudian di situ ada pusaka ya. Jadi ini sebagai tambahan mengenai tugas-tugas Anda ya. Maksudnya di sini untuk mencari jawaban atau menambah pemahaman Anda mengenai tugas yang sudah diberikan. Silakan di sini diketik. Bisa di-search ya, silakan. Misalnya mengenai perpajakan PPH. Nah, sini sudah ada, tapi dalam bentuk artikel ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk memahami secara lebih mengenai materi yang sudah diajarkan atau yang sudah ditugaskan kepada Anda ya. Silakan. Dan juga ini sangatlah berpengaruh misalnya untuk tugas makalah ya. Mungkin bisa dicari di sini untuk makalah. Karena di sini ditampilkan dalam bentuk artikel. Nanti saudara tinggal memilah dan memilih. Kemudian dapat dibuat tugasnya. Oke. Setelah itu ya, kita geser ke bawah. Ya, di sini saya sudah menyediakan mengenai video matkul keuangan negara misalnya ya di sini. Nah, di sini tinggal saudara klik pada playlist untuk memilih misalnya materi ini membahas mengenai keuangan negara, subbabnya apa. Ya, di sini juga ada. Tinggal saudara klik saja. Nah, ini keuangan negara contohnya ya. Tinggal diklik aja subbabnya. Suaranya kita perbesar juga bisa di sini.
mau nonton layar lebar juga bisa ini ya. Jadi media ini tidak hanya menyediakan pembelajaran secara tertulis, tetapi juga secara audiovisual juga ada. Tapi tergantung dari saudara ya, ingin menggali mengenai materi yang akan saudara pelajari. Kemudian di sini adalah fanpage berkaitan dengan tugas yang saudara buat. Ini video terkait dengan pengantar ilmu ekonomi kemarin ya, yang sudah dibuat, entah itu saudara sendiri atau teman-teman saudara ya, bisa dilihat ulang di sini. Tapi ini yang saya upload adalah video-video yang terbaik saja. Oleh sebab itu, untuk pembuatan video terkait dengan vlog, harapan saya jangan buat seadanya, tapi buatlah seluar biasanya ya, seluar biasa ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi mengenai perpajakan. Untuk matkul perpajakan tinggal kita playlist saja. Contohnya di sini untuk teori dan definisi pajak sudah ada. Misalnya kita klik aja. Pengantar perpajakan ya. Kita perbesar juga bisa, klik sudut kanan bawah sendiri ya. Bisa diputar dalam bentuk layar lebar juga bisa, silahkan, tergantung dari keinginan Anda sendiri ya. Mungkin itu dulu untuk videonya. Kemudian kita scroll ke bawah mengenai skor penilaian. Jadi di sini saya buat dua tabel. Yang pertama untuk skor penilaian terkait dengan mata kuliah keuangan negara. Jadi ini saya akan update sesuai dengan aktivitas yang sudah kita lakukan selama perkuliahan. Jadi ini adalah total secara keseluruhan mengenai tugas Anda, dari resume, makalah, kemudian vlog, kemudian ujian UTS dan UAS. Nah, di sini ada skor batas. Saya harap skor batas Anda adalah 48 sampai dengan 100. Itu adalah nilai A. Nilainya adalah nilai A atau sangat baik ya. Tapi untuk memperoleh ini juga butuh waktu yang cukup ekstrim ya. Artinya gini, dalam setiap aktivitas diskusi Anda harus selalu aktif memberikan suatu pertanyaan dan memberikan suatu jawaban, tidak hanya pasif saja. Jadi untuk nilai terakhir Anda tidak hanya didasarkan pada tugas UTS dan UAS saja, tapi keseluruhan ya, dari apa yang sudah disampaikan tadi. Kemudian untuk skor penilaian yang di bawahnya sendiri adalah untuk perpajakan. Selanjutnya ini adalah tabel mengenai presensi. Jadi di sini saya pantau mengenai presensi saudara. Kemudian untuk tugas juga bisa dipantau. Kemudian diskusi terkait dengan pelaporan diskusi pada form dan ujian. Ujian juga bisa dipantau di sini. Oke, mungkin itu dulu dari media yang sudah saya buat terkait dengan pembelajaran daring pada mata kuliah keuangan dan negara dan perpajakan. Jangan lupa ya untuk di-share. Yuk share jika media ini bermanfaat kepada teman-teman Anda atau saudara Anda, karena di sini saya juga tidak hanya melulu menyediakan mengenai media belajar, tapi secara keseluruhannya, mulai dari anime sampai dengan berita muslim dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk di-subscribe juga YouTube saya ya, supaya saya dapat mengembangkan media ini lebih terbombastis lagi. Untuk yuk share-nya bisa melalui WhatsApp, Twitter, Facebook, kemudian apa itu, Telegram dan Pinterest, sesuai dengan akun medsos yang saudara miliki. Mungkin itu dulu dari saya ucapkan terima kasih.
Jika kurang paham silakan lakukan plan A dulu, yaitu repeat again mengenai video saya yang ada di YouTube ini. Atau jika kurang paham sekali silakan plan B-nya dilakukan, yaitu hubungi saya melalui menu yang sudah tersedia, yaitu klik hubungi ya. Baik, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.